wa ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita berusaha untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Bapak Ibu sekalian, para jemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan segala hal yang terkait keperluan hidup kita. Semua itu tidak ada lain adalah agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Apapun keadaan kita, seberat apapun kondisi kita, tetap nikmat-nikmat yang masih Allah berikan kepada kita tidak bisa kita menghitungnya. Walau kondisi seberat apapun, kalau kita perhatikan nikmat yang masih ada di diri kita, pasti lebih banyak dan tidak bisa kita menghitungnya. Sehingga Bapak Ibu para jemaah sekalian, tidak ada alasan untuk kita tidak terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula selalu kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat, mendapatkan pembelaan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kemarin kita berada di bulan Rajab, dan biasanya mulai dari bulan Rajab kita sudah sering berdoa, memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sering kita mengucapkan doa yang semisal itu. Ya Allah, limpahkanlah berkah untuk kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu salah satu tanda bahwa 3 bulan tersebut adalah bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berurut mulai bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satu bulan haram yang 4. Bulan yang sangat istimewa, kita tingkatkan ibadah, banyak beristighfar dan lain sebagainya. Bulan Sya'ban, bulan yang juga sangat istimewa, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meningkatkan berbagai ibadah di bulan Sya'ban. Terkhusus lagi puasa-puasa sunat dalam rangka menyambut, mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Nabi lebih banyak puasa sunat di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain. Terlebih lagi nanti di bulan Ramadan. Maka ini juga bagian nikmat besar yang harusnya selalu kita syukuri. Bapak Ibu para jemaah sekalian, dan cara mensyukuri nikmat Allah itu tentu sangat banyak. Ringkasnya adalah kita berusaha. Berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Itu diantara makna dari syukur kepada Allah. Berusaha meningkatkan mutu, nilai dari ibadah yang kita lakukan, keikhlasannya, kekhusyuannya, dan lain sebagainya.
Dan juga jumlahnya kita juga usaha untuk meningkatkannya. Kuantitasnya, jumlahnya lebih diperbanyak, zikirnya, sholawatnya, baca Al-Qur'annya, istighfarnya, dan ibadah-ibadah lain. Termasuklah menambah ilmu, hadir di pengajian, mendengar ceramah, dan yang semisalnya. Itu bagian dari meningkatkan ibadah kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara ilmu yang perlu kita ketahui, kita tambahkan pengetahuan kita sebagai bentuk rasa syukur. Di antara ilmu tersebut adalah kita mengenal, kita memahami, dan menghargai berbagai perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Nah, ini perlu, termasuk ilmu yang juga sangat perlu kita ketahui. Walau kita orang-orang yang masih awam, namun kita perlu tahu setidaknya apa contoh-contoh perbedaan yang ada di kalangan para ulama kita. Apa tujuannya? Supaya kita bisa berlapang dada, supaya kita bisa menghargainya. Sebab Bapak Ibu para jemaah sekalian, cukup banyak sebagian orang, sebagian saudara-saudara kita yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah para ulama umat Islam. Kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu. Akibatnya Bapak Ibu sekalian cukup fatal. Akibat ketidaktahuan itu ternyata sebagian orang, bagi mereka itu cukup fatal. Apa itu? Bisa mengakibatkan kerasnya hati, bisa mengakibatkan merasa paling baik sendiri. Nah, itu salah satu dampak buruk tidak mengetahui perbedaan. Kalau kita yang lapang dada, yang tidak terlalu mempermasalahkan, insya Allah aman. Namun sebagian orang tidak seperti itu. Apa yang dia tahu seakan-akan hanya itulah kebenaran. Yang berbeda berarti kebatilan. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita memiliki sifat yang seperti itu, kemudian tidak tahu perbedaan yang ada, perbedaan pendapat, akhirnya mudah menyalahkan amalan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri mudah menyalahkan, menganggap salah amalan ibadah saudara kita, itu salah satu indikasi, salah satu tanda kurangnya ilmu pengetahuan. Salah satu indikasi dan tanda kita tidak mengerti perbedaan pendapat. Itu cirinya. Menganggap amalan orang lain salah, amalan orang lain tidak benar, bid'ah dan lain sebagainya. Itu indikasinya demikian. Ciri-ciri berarti kita kurang informasi, kurang ilmu tentang masalah tersebut. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini perlu sedikit demi sedikit kita mempelajari dan mengkajinya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
berkata kepada para sahabat, Yaumal Ahzabi, setelah peristiwa perang Ahzab, nama lainnya perang Khandaq, ketika Madinah itu mau diserbu oleh kafir musyrikin Quraisy dengan jumlah sebesar-besarnya, serangan terbesar, ingin membumi hanguskan Nabi kita dan para sahabat. Akhirnya Nabi dan para sahabat menggali parit, ya, karena memang Madinah itu waktu itu banyak gunung-gunung batu di sekitarnya. Nah, perbatasan antara gunung batu itu digali parit yang besar, sehingga tidak mudah dilewati kendaraan kuda, unta, dan pasukan lain, sehingga aman. Dikenallah dengan Yaumul Ahzab, namanya perang Ahzab, perang Khandaq. Akhirnya musyrikin tidak berhasil, mereka pun mundur. Nah, ketika itu, Bapak Ibu sekalian, di kota Madinah yang ingin diserang oleh musyrikin tadi, di situ ada beberapa suku dari Yahudi, kabilah Yahudi yang tinggal berdampingan, ya, tidak bermusuhan dengan Nabi dan para sahabat waktu itu, sehingga diadakan kesepakatan, ya, kita saling menjaga kerukunan kampung atau negeri kita, saling melindungi dari kejahatan serangan orang luar musyrikin tadi. Nah, ternyata waktu kaum Quraisy itu menyerang di perang Ahzab, kaum Yahudi yang ada di dalam kota Madinah, di kampung kota Madinah itu berkhianat. Ya, mereka membocorkan rahasia-rahasia kekuatan Nabi, ya, mereka ingin membantu musyrikin yang menyerang tadi. Ternyata mereka berkhianat. Dan memang Yahudi itu wataknya demikian. Ya. Sifat dasarnya atau mayoritas mereka itu seperti itu. Tidak bisa dipercaya. Ya, mereka sangat hobi dengan yang namanya berkhianat. Sudah membuat perjanjian, nanti mereka khianati. Itu memang kebiasaan orang-orang Yahudi dari dulu. Walau dalam kondisi lemah, apalagi dalam kondisi kuat, mudah sekali mereka mengkhianati perjanjian. Itu Yahudi. Memang wataknya seperti itu. Sehingga karena mereka berkhianat, musyrikin mundur, kalah. Akhirnya Nabi kemudian memerintahkan para sahabat menyerang orang-orang Yahudi yang berkhianat. Karena memang dalam peperangan, pengkhianat perang itu harus ditumpas, harus diberikan pelajaran keras. Maka ketika itu Nabi berkata kepada para sahabat, kata Nabi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidzah. Kata Nabi kepada semua pasukan kaum muslimin, para sahabat, jangan ada dari kalian satu orang pun, karena waktu itu setelah sholat zuhur, Nabi bilang, jangan ada satu orang pun yang sholat asar, kecuali di kampung Bani Quraidzah. Ini dia kampung Yahudi. Sukunya namanya Bani Quraidzah. Ya, langsung ke sana. Sholat asarnya di sana. Jangan lagi di tempat lain. Itu hadis Nabi, sabda Nabi. Apa kata Nabi? Jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidzah. Berarti dari hadis ini menunjukkan tidak boleh sholat asar di tempat lain. Kalau dalam ilmu fikihnya perintah berarti kan wajib. Haram berarti sholat di tempat lain. Karena ini perintah Nabi langsung. Wahyu dari Allah. Nah, kemudian karena ternyata kampung itu jalannya agak rumit, cukup jauh, mereka di perbatasan, sehingga mau menuju kampung Bani Quraidzah ini bisa jadi lewat waktu asar, ya, di samping kesibukan yang lain. Nah, sehingga fa'adraka ba'duhum al-asra fit thoriq. Sebagian sahabat Nabi yang kata Nabi jangan sholat asar kecuali di sana, sebagian nggak dapat asarnya.
kecuali di jalan. Kalau kita ke kampung itu habis waktu asar, maghrib. Nah, karena kondisi perjalanan zaman dulu nggak sama dengan zaman sekarang. Ya, dekat terasa jauh. Sehingga untuk ke kampung itu saja bisa sampai maghrib, lewat waktu asarnya. Sehingga asarnya di mana? Ya harus di jalan. Nggak mungkin di sana karena habis waktu, kan begitu. Sehingga kata sahabat yang tidak sempat sholat asar di Bani Quraidah berkata, la nusalli, sebagiannya, faqala ba'duhum, sebagian berkata la nusalli hatta na'tiyaha. Kan Nabi bilang tadi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat berkata, kita nggak boleh sholat kecuali di sana, walau sudah habis waktu. Karena Nabi yang bilang begitu. Ini pemahaman sebagian sahabat. Nah, di sini nanti masalahnya. Terjadi perbedaan pendapat. Sama-sama punya dalil. Nah, sahabat yang satu berdalil, kan kata Nabi nggak boleh sholat asar kecuali di kampung mereka. Jadi walaupun habis waktu, kita tetap sholatnya di sana menurut pendapat sebagian sahabat. Orang berilmu saja beda pendapat. Sebagian sahabat lain mengatakan bal nusolli. Tidak begitu maksud Nabi, tapi maksudnya segera berangkat. Kalau ternyata waktunya mau habis, ya sholatlah di jalan. Jangan sholat di luar waktu, nggak sah. Terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena ada hadis lain, ada dalil lain, bahkan ayat Al-Quran dalilnya. Surat An-Nisa ayat 103. Kata Allah, innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Salat itu bagi orang beriman kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Habis waktu tidak sah salatnya kalau sengaja. Nggak boleh. Jadi tidak boleh salat asar di waktu maghrib. Lalu Nabi bilang tadi jangan sholat asar kecuali di sana. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kata sahabat tadi Nabi suruh segera berangkat. Itu maksudnya. Sehingga jangan lagi ya tunda-tunda, segera. Kalau seandainya nggak dapat sholat asar di sana, ya sholatnya di jalan. Begitu. Jangan sholat di luar waktu. Sedangkan sahabat yang lain memahami, lah kan Nabi mengatakan seperti itu. Ya sudah, sami'na wa ata'na. Terjadilah perbedaan pendapat. Ringkasnya, sampailah berita itu kepada Nabi, dan kata sahabat Ibnu Umar, falam yu'annif wahidan minhum, dan Nabi tidak menyalahkan satupun dari kelompok sahabat tadi. Nggak ada yang disalahkan. Kenapa? Karena masing-masing berijtihad berdasarkan dalil. Yang sholat asarnya sampai habis waktu karena Nabi yang bilang jangan sholat asar kecuali di sana. Yang sholatnya di jalan karena ayat yang bilang nggak boleh sholat di luar waktu. Sholat itu sudah ditentukan waktunya. Nah, yang sahabat pertama hanya memakai satu hadis, yaitu jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sedangkan sahabat yang satu, yang kedua memakai dua dalil, namanya menggabungkan. Maksud perintah Nabi itu jika masih ada waktunya. Kalau sudah kelewatan, maka sholatlah sebelum lewat waktunya. Nah, sehingga kata para ulama, yang paling benar dari pendapat dua kelompok sahabat itu adalah yang sholat di jalan. Kenapa? Karena mereka menggabungkan dalil. Jadi pendapat yang paling benar, yang lebih selamat itu adalah yang menggabungkan dalil-dalil. Nah, jadi para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah, pelajaran dari hadis ini di antaranya disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ulama besar Ahlus Sunnah, ulama besar umat Islam. Kata beliau dalam kitab Raudhatut Talibin, kitab beliau, al-ulama'u innama yunkiruna ma ujmi'a ala inkarihi ammal mukhtalafu fihi fala inkara fihi.
Faedah dari hadis tadi, para ulama sepakat mereka hanya mengingkari masalah yang disepakati harus diingkari. Masalah yang tidak diperselisihkan ternyata salah, boleh kita ingkari. Ya, ada perbuatan salah. Ulama sepakat itu salah, kita ingkari. Keras, kita tegur. Tapi yang diperselisihkan, kata Imam Nawawi, fala ingkara fihi, tidak boleh mengingkarinya. Nah, ini ilmunya Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh kita katakan sesat, bid'ah, nggak boleh. Kalau masalah itu memang terjadi perbedaan kuat di antara para ulama, masing-masing punya dalil, maka pilih yang paling aman, yang cenderung hati kita lebih kuat argumentasinya, hargai perbedaan pendapat yang lain. Nah, begitu. Jadi berdasarkan hadis Nabi tadi, ajaran Nabi tadi, menyikapi perbedaan berlapang dada. Jangan melontarkan kalimat yang menyakitkan seperti ini bid'ah, bid'ah dhalalah. Nah, ini cukup menyakitkan. Ya, itu bukan ajaran Nabi. Lihat ajaran Nabi ketika sahabat berbeda pendapat, tidak ada yang disalahkan. Padahal kesannya bertentangan dengan dalil, tidak. Karena para sahabat itu orang-orang berilmu yang berijtihad. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para jemaah, lalu apa ciri-ciri perbedaan pendapat yang tadi, yang kayak di hadis tadi? Nah, jadi ringkasnya Bapak Ibu sekalian, perbedaan itu ada dua. Perbedaan pendapat yang kuat, yang harus saling menghargai. Yang kedua, perbedaan pendapat yang sangat lemah, yang tidak bisa dihargai. Ada itu, perbedaan pendapat juga, tapi nggak bisa dihargai. Lemah, nggak boleh diikut sama sekali. Ada yang kedua, perbedaan yang sangat kuat di kalangan para ulama kita. Ini dia yang harus berlapang dada, dan inilah yang banyak terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Berbagai perbedaan yang ada di kalangan kita umat Islam di Indonesia, itu masuk jenis yang kuat. Kita harus berlapang dada dan saling menghargai. Cirinya ada 4. Bapak Ibu sekalian, ini perlu ciri-cirinya supaya kita tahu. Ciri perbedaan yang kuat di antara ulama-ulama kita ada 4. Ciri-ciri perbedaan yang kuat. 1. Ya, yang pertama, perbedaan itu terjadi karena tidak ada dalil yang berbicara tentang masalah tersebut. Nggak ada dalil. Al-Quran nggak ada bicara masalah itu. Hadis juga nggak ada. Ulama juga nggak ada sepakat. Berbeda gara-gara nggak ada dalilnya. Masalahnya ada, tapi dalilnya nggak ada. Ini kemana mau dikiaskan? Ulama pun berbeda pendapat. Yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh. Sama-sama nggak punya dalil. Hanya dalil-dalil umum saja. Itu namanya ijtihad, kita berlapang dada. Pilih yang lebih tentram di hati kita, hargai pilihan orang lain. Ya, karena nggak ada dalilnya. Contohnya diantaranya kata para ulama, kalau terkait masalah dunia, bukan masalah ibadah, masalah makanan, jenis-jenis makanan atau jenis-jenis hewan yang boleh dimakan. Ini kan repot juga ini. Ulama ahli fikih saja dalam pembahasannya. Contohnya kata ulama, apa hukumnya memakan atau menjadikan sebagai obat, sebagai makanan, tapi dari ulat? Apa itu? Ulat, cacing. Ada nggak ekstrak cacing jadi obat? Ada? Ada ya? Dengar-dengar ada ya? Cacing, katanya itu termasuk obat untuk penyakit tertentu. Dan bagus khasiatnya, dan ada dibuat dan dijual. Jadi masalah ini boleh dimakan enggak ya? Yang sudah jadi obat itu, karena dari bahan yang seperti itu. Dicari dalilnya, enggak ada. Apakah boleh dimakan binatang tanah itu? Enggak ada dalilnya kan? Dari Al-Quran enggak ada, dari hadis juga enggak ada, cuma agak menjijikkan. Disitulah ulama berselisih. Lah ini masuk yang haram
kategori menjijikkan atau yang tidak, karena sudah jadi ekstrak, udah nggak menjijikkan lagi. Nah, sementara obat lain masih ada, boleh nggak itu dimakan? Sebagian berpendapat tidak boleh, karena termasuk hewan yang kotor. Sebagian ulama mengatakan tidak, tergantung. Ya, yang mengatakan kotor itu karena nggak suka, karena tidak terbiasa, karena belum dibersihkan dan seterusnya. Ini contohnya, Bapak Ibu, kalau ada yang mungkin sakit tertentu ingin beli obat itu karena yakin pendapat ulama yang boleh, jangan disalahkan, karena memang nggak ada dalil berbicara tentang masalah itu. Nah, ulama ada perbedaannya, yang sebagian mengatakan nggak boleh, sebagian ulama mengatakan boleh. Nah, contoh seperti ini namanya perbedaan yang harus berlapang dada. Kalau ada obat lain ya udah nggak usah dibeli. Tapi kalau ada juga yang mau seperti itu, jangan disalahkan, jangan dipermasalahkan, karena ini perbedaan ulama, karena tidak ada dalil. Contoh yang zaman sekarang yang paling sering nampak, di antaranya kata para ulama seperti, ini Bapak Ibu sekalian, mayoritas ulama mengharamkan, mayoritas masalah tersebut, mayoritas haram dan memang lebih bagus ditinggalkan. Yang jadi masalah, sebagian ulama berpendapat tidak sampai haram, hanya makruh. Dalilnya tidak ada, tapi yang satu mengatakan haram, yang satu makruh. Apa itu? Masalah rokok. Ini kalau cari dalilnya nggak ada dalil dari Al-Quran tentang rokok, nggak ada, dari hadis nggak ada, dikiaskan pun nggak ada. Kemana dikiaskan ngisap asap itu? Nggak ada zaman Nabi asap dihisap orang, ya. Jadi nggak bisa dikiaskan kemana-mana. Jadi dalilnya apa? Dalilnya nggak ada. Dalil umum yang ada. Nah, disitulah ulama berbeda. Ini haram atau cuma makruh? Ya, karena memadorotkan jelas. Tapi madorotnya ini kan tidak langsung nampak. Panjang nanti munculnya bahayanya itu. Nah, di situ terjadi perbedaan. Nah, sehingga mayoritas ulama karena memang bahayanya, sepakat para dokter ini banyak, tapi jangka panjang, ya, berbedalah ulama. Sebagian mengharamkan mayoritas, sebagian lagi tidak, karena memang ya tidak spontan, tidak langsung nampak bahayanya, ya, dan banyak alasan-alasan yang lain, sehingga yang yakin ya ini lebih berbahaya, apalagi sudah ada fatwa ya majelis ulama kita, tentu lebih baik diikut fatwa ulama kita di Indonesia ini. Namun yang memilih fatwa ulama yang lain, kita juga tidak mengatakan kau berbuat haram. Nggak bisa seperti itu. Karena ini masuk kategori yang saling berlapang dada. Selagi dia mungkin tidak mengganggu. Kalau udah mengganggu, udah lain lagi, Kak. Merokok di samping kita kan mengganggu. Kalau dia sendiri sana di pojok-pojok, nggak bisa kita katakan haram. Nah, ini karena masalah perbedaan pendapat ulama juga. Itu contohnya saja. Karena dalilnya nggak ada. Yang kedua, dalilnya ada. Dalilnya ada, Bapak Ibu sekalian, ya. Dalilnya ada, tapi dalilnya itu tidak tegas. Dalilnya ada, hadisnya ada, sahih, tapi nggak tegas. Masih umum. Dalilnya itu punya apa namanya? Multi tafsir ya. Bisa tafsirnya banyak. Yang ulama satu menafsirkan ini maksudnya, yang lain bukan. Karena nggak tegas, jadi berbedalah ulama. Yang satu bilang nggak boleh, yang satu bilang boleh. Dan semisal itu. Ini namanya ijtihad, berlapang dada. Jangan menyerang dan seterusnya. Apa contohnya? Ini termasuk yang sangat populer ini di sebagian umat Islam. Yaitu ada satu hadis, ini ilmu juga Bapak Ibu sekalian, hadis sahih riwayat Imam Tabrani dan Ibnu Khuzaimah. Nabi berkata, hadis sahih, wa kulla bid'atin dhalalah. Ini terkenal sekali hadisnya ya. Dan semua bid'ah itu, kata Nabi, sesat. Ayo. Ini masuk yang mana ini? Ternyata hadis ini masuk jenis kedua. Hadisnya umum, masih punya banyak penafsiran. Umum ini.
Hadisnya sahih, tapi umum, tidak tegas. Bid'ah yang mana? Bid'ah itu kan banyak macamnya. Ini yang maksud Nabi yang sesat ini bid'ah yang mana? Bid'ah mana, Pak? Masalah agama. Pertanyaannya, kapan Nabi bilang bid'ah masalah agama? Enggak ada. Nabi enggak bilang masalah agama. Nabi mengatakan wa kullu bid'atin, semua bid'ah. Enggak ada kalimat agama di situ, enggak ada. Enggak ada fiddin gitu, enggak ada. Semua bid'ah dolalah, sesat. Maka ditanya, bid'ah masalah apa? Oh, masalah agama. Kata siapa? Nabi enggak ada bilang masalah agama. Anda nambah-nambah sendiri. Ini namanya dalil umum. Yang satu bilang bid'ah masalah dunia. Kata siapa? Nabi enggak ada bilang fi umurid dunia. Enggak ada. Nabi katakan semuanya. Semua bid'ah sesat. Jadi masalah kan? Sehingga ulama berbeda pendapat. Yang satu bilang, oh masalah agama semuanya sesat. Sebagian ulama merinci. Enggak begitu. Ini dalilnya umum, harus digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Sehingga orang yang kurang ilmu, kurang pengetahuan tentang perbedaan, ngotot. Semua bid'ah sesat. Udah. Nanti amalan umat Islam sesat semua. Tahlilan sesat, maulidan sesat, bid'ah. Apa lagi? Isra Mi'raj bid'ah. Nisfu Sa'ban bid'ah. Habis semuanya bid'ah sesat. Kenapa? Wa kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat. Nah, ini jadi masalah. Kalau begitu nih sesat semua kita nih, ini mic ini sesat. Kenapa? Ini bid'ah menurut bahasa. Ya, handphone menurut bahasa, kamera bid'ah ini semua, ini lampu dan semua yang ada ini bid'ah menurut bahasa. Sedangkan Nabi mengatakan wa kullu bid'atin, semuanya, semua bid'ah sesat. Udah. Berarti sesat semua lah nih yang Anda pegang tuh, jam tangan tuh. Handphone itu sesat semua. Oh, itu kan masalah dunia. Nabi enggak bedakan. Nabi enggak pernah bedakan. Nabi katakan wa kullu bid'atin. Kenapa Anda beda-bedakan? Nah, kan repot ya, sehingga belajar tanpa ilmu berlapang dada. Pendapat yang lebih benar tentu seperti hadis tadi, yang menggabungkan dalil itu yang lebih benar. Ternyata yang sesat itu bid'ah yang bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah tegas di agama Islam. Nah, itu baru sesat. Perkara barunya itu bertentangan dengan kesepakatan ulama, aturan-aturan yang sudah tegas. Umpama, contohnya, ulama sepakat sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Sepakat. Tidak ada satupun ulama yang membolehkan lebih. Tiba-tiba ada orang terlalu rajin sholat subuhnya 3 rakaat. Itu namanya sesat. Bid'ah dolalah itu sesat. Kenapa? Karena bertentangan dengan kesepakatan ulama dengan aturan yang sudah tegas. Itu sesat. Sholat menghadap kiblat. Ada orang sengaja sholat membelakangi kiblat. Ini namanya bid'ah dolalah, sesat itu. Tapi kalau tidak bertentangan, tidak ada yang bertentangan. Buat acara maulid Nabi, bid'ah, ya. Bid'ah itu kata Imam Ibnu Hajar. Karena Nabi nggak pernah buat. Apakah sesat? Tidak ada. Karena tidak ada yang bertentangan dengan aturan Islam di dalamnya. Apa yang nyala? Maulid Nabi itu memperingati hari lahir Nabi, baca Quran, bersolawat, bersedekah. Apa yang menyala? Ada yang menyala. Nah, kalau ada pula yang menyala di dalam acara itu, baru dolala. Umpama pacaran dia sambil maulid Nabi, nggak tutup aurat dia di situ. Itu bisa kena dolala nanti karena bertentangan dengan aturan yang sudah tegas. Tapi kalau tidak ada yang bertentangan, itu namanya bid'ah hasanah. Karena ternyata kalau digabung-gabung dalil, ternyata bid'ah itu pendapat yang paling benar ada 2. Ada yang dolalah, ada yang hasanah. Yang baik itu apa? Yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tegas dalam Islam. Yang dolalah itu apa? Yang bertentangan dengan aturan yang sudah tegas dalam Islam. Itu namanya bid'ah dolalah, sesat. Nah, ini para ibu bapak sekalian,
ya salah satu contoh perbedaan ulama sehingga kita bisa tenang menyikapi ya berbagai amalan-amalan orang lain. Kemudian dua lagi, yang ketiga, ada dalilnya, ya, ada dalilnya tegas. Nah, kalau tadi kan nggak tegas, umum bisa punya multi tafsir. Ini nggak jelas, nggak bisa ditafsirkan yang lain-lain. Tapi kesohihannya diperselisihkan. Nah itu. Terus beda lagi ulama, berlapang dada. Contohnya apa? Ternyata contohnya luar biasa. Contohnya kunut subuh. Itu hadisnya jelas, tegas bahwa Nabi itu tiap hari sholat subuh itu sampai meninggal selalu kunut subuh. Tapi hadisnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan sahih, berarti sunnah itu kunut subuh tiap subuh. Sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah, maka ya nggak perlu dilakukan. Nah, berlapang dada. Yang yakin sahih, kerjakan setiap hari kunut subuh. Yang yakin nggak sahih, yang nggak usah kerjakan. Tapi jangan katakan bid'ah, jadi masalah nanti. Berarti nggak ngerti perbedaan pendapat. Nah, itu dia ilmunya. Jadi ilmu seperti ini, Bapak Ibu, penting. Kalau ada yang terlalu kaku, biasanya tanda dia nggak ngerti perbedaan ulama masalah tersebut. Silakan tidak diamalkan, jangan katakan bid'ah atau sesat amalan orang lain, karena masing-masing punya dalil. Dalilnya sahih menurut ulama A, dhaif menurut ulama yang B. Begitu saja. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah sama-sama sahih. Sahih, dalilnya sahih dan tegas. Tapi ada dalil lain, nah, yang seakan-akan berbeda. Contohnya, masalah bagi laki-laki, masalah isbal, menjulurkan pakaian, celana, sarung, gamis, dan seterusnya, sampai melebihi mata kaki bagi laki-laki. Itu ada hadis Nabi. Kata Nabi, ma'asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Sarung atau pakaian laki-laki yang sampai melewati mata kaki, menjulur pakaian laki-laki, itu di neraka, kata Nabi, hadis sahih. Wah, itu kan tegas itu. Sarung dan yang semisalnya kalau melewati mata kaki berarti haram. Tapi ada dalil lain, sahih juga, kata Nabi, jika karena sombong. Ya, barang siapa menjulurkan kainnya melewati mata kakinya khuyala'a, karena sombong. Nah, terjadilah perbedaan ulama. Oh, maksudnya haram kalau sombong. Kalau nggak sombong ya nggak haram, begitu. Sudah. Yang yakin haram, Anda jangan julurkan sampai menutupi mata kaki. Yang yakin tidak haram, boleh dua-duanya. Kalau memang kerjanya mungkin pakaiannya seperti itu, ya silakan saja. Ya, kalau dia angkat lebih bagus. Begitulah Bapak Ibu sekalian, pengajian kita intinya, kalau cirinya ada 4 tadi, ulama kita berbeda pendapat, pilihlah yang tenang di hati kita. Apalagi banyak saudara kita, mayoritas umat Islam melakukannya, silakan diikut. Jangan menyalahkan amalan orang lain, karena itu tandanya kita kurang ilmu, kurang wawasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, pendapat itu dan sebuahnya hadis apa? Gimana pendapat? Yang gimana? Yang gimana? Ya. Perbedaan. Jadi
Kalau dewan itu gimana ya? Jadi dia perbedaan pendapat itu kalau yang tidak dianggap, yang lemah, itu dia nggak ada dalil sama sekali, dalil umumnya nggak ada, apalagi dalil khusus, terus pendapatnya ini menentangi kesepakatan ulama. Nah, atau bertentangan dengan dalil lain yang tegas. Kalau ada pendapat seperti itu, kalau ada, biasanya memang satu dua ada, itu nggak dianggap, nggak boleh kita ikut. Umpama, contohnya, ada pendapat ulama, ada, bahkan dari dulu udah ada. Apa itu? Boleh ya minuman yang memabukkan itu yang haram hanya kalau dibuat dari kurma. Ada pendapat itu. Jadi kalau minuman memabukkan itu bukan dari kurma, dari kelapa kayak tua atau narkoba itu dari kurma, enggak kan? Maka kata ulama ini boleh itu. Kacau dunia kalau kayak gitu, kacau dunia ini, pendapat ini nyeleneh karena nggak ada dalilnya dan bertentangan dengan dalil tegas kata Nabi, kullu muskirin haramun, semua yang memabukkan itu haram, hadis tegas, hadis sahih. Berarti pendapat tadi nyeleneh, sangat menentang dalil yang jelas. Dan nggak ada ulama yang sepakat seperti itu. Ah, ini contoh pendapat nggak masuk kategori. Tapi pendapatnya ada, dalilnya ada. Ada yang dalil umum, ada yang dikiaskan, ada dalil banyaklah. Ulama lain punya juga seperti itu. Ah, terjadilah perbedaan. Itu yang namanya kita berlapang dada. Contoh, yang tadi tuh yang bilang maulid bid'ah. Kenapa? Dalilnya ada. Karena kan Nabi nggak pernah buat. Itu dalil dia. Kan Nabi nggak pernah maulid. Nabi pernah? Nggak pernah. Sahabat pernah nggak? Nggak pernah. Tabiin 3 generasi itu nggak pernah buat acara maulid Nabi. Dah, namanya bid'ah bahasa Arabnya. Dah, berarti nggak boleh kata yang pendapat yang satu. Pendapat ulama yang satu lagi mengatakan dari sisi mana nggak bolehnya. Nggak boleh itu kalau bertentangan. Coba periksa acara maulid Nabi itu. Yang mana yang bertentangan isinya? Ada nggak? Yang mana? Justru ceramah isinya. Pengajian isinya. Bersedekah. Ya bagus sekali isinya. Kok bisa jadi salah? Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Karena nggak ada yang bertentangan di dalam isinya. Nah, perbedaan seperti ini harus berlapang dada. Jangan mudah menyalah-nyalahkan. Nah, ini sebenarnya teguran bagi yang menyalah-nyalahkan, yang membid'ah-bid'ahkan. Bagi mereka ini tegurannya. Karena apa? Kurang ilmu, kurang wawasan. Nah, begitu. Nah, masalah celana itu termasuk. Ya, kalau yang kurang wawasan itu berarti haram itu. Celananya sampai nutup mata kaki haram. Potong celana itu haram. Kurang wawasan. Ya, bagi yang ingin tidak seperti itu, silahkan, lebih aman, lebih bagus, lebih bersih kan, nggak kena kotoran. Tapi kalau ada saudara kita yang seperti itu, jangan dibilang haram. Itu pilihannya. Hargai pilihan orang lain. Nah, begitu. Jadi perbedaan seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya umum tadi. Yang satu pakai ma asfala minal ka'baini finnar. Ulama lain ada, jadi dalil itu banyak. Hadis itu nggak satu, banyak. Di hadis lain Nabi bilang barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, ada kalimat karena sombong, maka ulama gabung dalil-dalil tadi, berarti larangan itu kalau sombong. Kalau kita laki-laki pakai celana sampai menutupi mata kaki karena sombong, hebat aku kan, haram. Nah, kan nggak ada yang seperti itu kan? Nah, berarti nggak haram. Begitu. Nah, bisa dimengerti kan? Alhamdulillah. Ya. Ada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم يا الله افتح لنا أبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب الفضل يا واسع الكرم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.